itu adalah 3.324 berkas senilai 767 miliar 500 juta. Oke. Sampai hari Senin kemarin 24 Agustus yang sudah cair 753 berkas senilai 150 miliar. Nanti dijadwalkan pada hari Rabu besok ini 26 Agustus akan diproses lagi 924 berkas senilai 164 miliar. Jadi terus. Secara khusus dalam penyampaiannya, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar seluruh warga terdampak lumpur Sidoarjo yang telah menerima ganti rugi minimal rata-rata mencapai 300 juta rupiah, agar nantinya warga apabila telah mengantongi sejumlah dana tidak melakukan sebuah tindakan yang konsumtif, namun lebih pada membelanjakan dana yang telah diterimanya pada hal-hal yang lebih produktif untuk keluarga dan juga khususnya untuk anak-anak yang berada dalam satu kelompok kepala keluarga. Berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Bantuan cair ini digunakan untuk hal yang produktif, terutama untuk mengganti lahan, tanah, dan bangunannya. Yang paling penting itu. Sisanya digunakan untuk hal yang produktif. Tadi dan jangan diberikan untuk hal yang konsumtif gitu aja. Saya kira masyarakat tahu, sudah tahu. Bapak, apakah mereka juga perlu divalidasi yang miskin mungkin bisa mendapatkan KIS, KIP, dan KKS, Bapak? Oh, nanti tahapan kedua nanti akan saya, ini kan saya ada Bu Khofifah, saya kira akan melihat itu. Yang paling penting ini uang segera cair. Sudah. Demikian Herma, laporan dari kunjungan Presiden Joko Widodo di titik 25 tanggul penahan lumpur Sidoarjo. Kembali ke Surabaya. Demikian laporan Rifai Pamone dari Kabupaten Sidoarjo, dan selamat bertugas kembali Rifai Pamone. Kita masih dengan berita seputar korban lumpur Lapindo. Sebagian dana talangan pemerintah senilai 781 miliar rupiah akhirnya sudah ditransfer ke rekening warga korban lumpur Lapindo. Namun belum semua warga korban Lapindo menerima transferan uang itu, padahal mereka dijanjikan uangnya dicairkan 10 hari setelah tanda tangan normatif. Salah satu warga korban Lapindo yang sudah ditransfer uang ganti rugi adalah Sutomo, warga RT 10 RW 2 Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo. Bapak Paruh-Baya bercucu 3 ini mengaku di rekeningnya sudah masuk transferan senilai 240 juta rupiah. Dia mengaku gembira karena penantiannya selama 9 tahun akhirnya berakhir, karena pemerintah bersedia memberikan dana talangan untuk ganti rugi korban Lapindo. Sutomo adalah salah satu warga korban Lapindo yang memilih bertahan di tempat tinggalnya dan enggan pindah ke tempat lain. Dia dan keluarganya memilih bertahan karena menunggu uang ganti rugi yang dilunasi terlebih dahulu. Kini setelah uang ganti ruginya ditransfer, Sutomo bersama keluarganya bersiap-siap untuk pindah rumah. Oh, seneng ya Pak ya dapat ini? Alhamdulillah. Berapa tahun Pak lu Pak? 9 lebih. 9 lebih. Oh, rencana uangnya buat? Itu uangnya bisa itu untuk saudara saya. Untuk saudara. 4 orang. Untuk 4 orang. Sementara itu, sebagian warga korban lumpur Lapindo menggelar tumpengan sederhana di Pendopo, Kabupaten Sidoarjo beberapa hari lalu. Hal ini sebagai bentuk syukur atas cairnya uang ganti rugi mereka, meskipun belum semua warga sudah menerima. Amir, warga desa Renokonongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, adalah salah satu warga yang kondisinya memprihatinkan, karena rumahnya yang dulu kecil, dia hanya menerima uang ganti rugi sebesar 110 juta rupiah saja. Uang ganti rugi yang dibayar dengan dana talangan pemerintah hanya tersisa 18 juta rupiah. Sementara uang ganti rugi sebelumnya sudah habis untuk membangun rumah sederhana dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pekerjaan Amir hanyalah seorang kuli batu. 110 dibagi? Ya, ada uang 18 juta. Makanya enggak bisa bayar rumah. Habis tinggal 18 juta. Tapi masih ada uang biasa itu? Ya. Apa ada utang juga? Ya, banyak utangnya. Yang dulu digunakan untuk membayar ganti rugi dari 3.331 berkas warga korban Lapindo. Tetapi Lapindo harus mengembalikan dana talangan ini selama 4 tahun serta bunga sebesar 4,8% per tahunnya. Dari Sidoarjo, Heri Susetio, Metro TV.
Kita beralih ke informasi lainnya. Musim kemarau yang panjang sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan pasien penderita diare dan infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA di RSUD Dr. Sutomo Surabaya meningkat. Sejak 2 bulan terakhir, RSUD Dr. Sutomo sedikitnya merawat 402 pasien diare dan 138 pasien menderita gangguan pernafasan atas atau ISPA, serta 125 pasien menderita hipertensi. Rata-rata jumlah pasien meningkat 10% dibandingkan Juni dan Juli lalu. Faktor utama penyebab meningkatnya jumlah penderita diare dan ISPA ini akibat panas kemarau yang terjadi sejak 2 bulan lalu, sehingga menyebabkan kekeringan, membuat cuaca panas dan saat siang hari serta dingin sekali pada malam hari membuat kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh menurun. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga menderita penyakit medik ini. Pasien diminta menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari berbagai macam penyakit medik. IGD RSUD Dr. Sutomo Surabaya menampung seluruh pasien penderita diare dan ISPA yang merupakan 2 jenis penyakit dengan jumlah pasien tertinggi. Meski demikian, agar tidak overload, RSUD Dr. Sutomo akan mengatur sistem rujukan dari pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, sehingga pasien juga bisa dirawat di Poli RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Daya tahan tubuhnya rendah dan misalnya banyak istilahnya terserang karena cuaca yang jelek menimbulkan kekebalan daya tahan tubuh yang rendah. Pencocokan dan penelitian coklit data pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada Kabupaten Gresik bermasalah. Sesaat lagi. Jahe diperas. Itu jahe keraton. Pedasnya enak. Asli jahe. Bisa untuk wedang jahe, es jahe. Enak. Semi Pro Seminggu di Kota Probolinggo dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus sampai 5 September 2015. Masyarakat akan disuguhi tampilan kesenian, olahraga, pameran, hingga kuliner. Manfaatkan masa liburan yang mengesankan di Kota Probolinggo. Nikmati sajian tampilan dan berwisata dalam Semi Pro 2015. Dipersembahkan oleh Kita memasuki segmen informasi tentang Pilkada. Pencocokan dan penelitian coklit data pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih PPDP dalam Pilkada Kabupaten Gresik dipermasalahkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gresik. Selain banyaknya kasus warga yang belum terdata oleh PPDP, Panwas juga menemukan banyak personil PPDP yang tidak dibekali SK oleh KPU Gresik. Panitia Pengawas Pemilih tingkat kecamatan di sejumlah daerah di Gresik melakukan pemantauan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada Kabupaten Gresik 9 Desember nanti. Meski pencocokan dan penelitian coklit data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sudah selesai 19 Agustus lalu, namun sejumlah Panwas menemukan banyak pelanggaran. Pelanggaran antara lain masih banyak warga yang belum didatangi PPDP, sehingga potensi untuk tidak menggunakan hak pilihnya tinggi karena tidak terdaftar sebagai pemilih meski memiliki KTP dan terdata di data pemilih potensial pemilu DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain banyak warga yang belum dicoklit, Panwas juga menemukan banyak petugas PPDP yang tidak dibekali surat keputusan dari KPU Gresik, sehingga potensi pelanggaran administrasi terjadi yang menyebabkan pemutakhiran data pemilih diragukan keakuratannya. Muhammad Faizin, Ketua Panwas Kabupaten Gresik, mengatakan dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan saat melakukan coklit, maka apabila terbukti ditemukan pelanggaran, Panwas akan segera membuat rekomendasi ke KPU Gresik untuk dilakukan coklit ulang sebagai dasar penentuan daftar pemilih sementara Pilkada 9 Desember mendatang. Sementara itu, menurut pihak KPU Gresik, tahapan coklit sudah sesuai dengan prosedur, namun banyak kendala di lapangan dipengaruhi karena tidak adanya warga saat didatangi petugas PPDP. Namun apabila warga yang belum terdaftar masih bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang dengan menunjukkan KTP di TPS tempat.
PJS Bupati Lamongan akan menindak tegas pegawai negeri sipil atau PNS yang terlibat langsung dengan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Lamongan. Sanksi berat berupa pemecatan juga akan dilakukan terhadap para pejabat. Hal itu diungkapkan pejabat sementara Bupati Lamongan Wahid Wahyudi saat melakukan sidak ke KPU Kabupaten Lamongan di Jalan Basuki Rahmat, Kota Lamongan. Sidak dilakukan PJS Bupati ini untuk mengetahui persiapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lamongan yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Menurut Wahid Wahyudi, PJS Bupati Lamongan ia akan menindak tegas pegawai negeri sipil termasuk para pejabat yang terlibat langsung atau memihak kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sanksi berat berupa pemecatan akan dilakukan termasuk terdapat kepala dinas bila terbukti tidak netral dan dalam pilkada mendatang. Wahid juga memastikan pilkada di Lamongan berjalan lancar sesuai dengan tahapan dan meminta kepada petugas kepolisian dan TNI untuk mengamankan proses pilkada yang tengah berlangsung. Dana kampanye masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo disepakati tidak boleh melebihi angka 19 miliar rupiah. Pembahasan batasan dana kampanye itu berjalan alot karena banyak tim sukses masing-masing pasangan calon melakukan interupsi. Pembahasan batasan dana kampanye ini dilakukan di kantor KPU Sidoarjo dihadiri tim sukses masing-masing pasangan calon. Dalam pembahasan ini akhirnya disepakati bahwa pasangan calon hanya boleh mengeluarkan dana kampanye maksimal 19 miliar rupiah. Awalnya pihak KPUD menyebutkan angka dana kampanye masing-masing pasangan calon maksimal 17 miliar rupiah. Namun banyak tim sukses yang meminta lebih sehingga dana kampanye disepakati maksimal 19 miliar rupiah untuk masing-masing pasangan calon. Ketua KPUD Sidoarjo Zainal Abidin menegaskan prinsip dana kampanye adalah tidak boleh melebihi